tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Jadi tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, orang yang bermanfaat ilmunya, kita melihat halaman 28, orang yang bermanfaat ilmunya tidak menganggap dirinya mempunyai keadaan dan kedudukan yang tinggi, serta hati mereka membenci pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya suci, dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Ini yang pertama. Artinya di antara tandanya itu dia tidak merasa tinggi dan dia membenci pujian manusia, tidak ingin dipuji dia. Tidak menganggap dirinya suci. Bapak Allah melarang di dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Dalam surah An-Najm. Tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang yang faqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi orang yang faqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat. Dia mengetahui agamanya dan rajin dia beribadah. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, perkataan Hasan Al-Basri, kata beliau, "Innamal faqihu az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bidinihi, al-muwadhibu ala ibadati rabbi." Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innamal faqih", sesungguhnya orang faqih yang faham tentang agamanya, yang ilmunya dia bermanfaat, yaitu apa? Az-zahid fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia. Ar-raghibu fil akhirah, dan dia sangat mengharapkan kehidupan akhirat. Al-basiru bidinihi, dan dia mengetahui tentang agamanya. Al-muwadhibu ala ibadati rabbih, dan dia rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, kata Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat, la yahsidu man fawqahu wa la yaskharu mimman dunahu wa la yakhudhu ala ilmin 'allamahu Allahu ajra. Itu perhatikan ini. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa orang yang ilmunya bermanfaat itu dia tidak iri terhadap orang lain yang berada di atasnya. Tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya, dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Artinya nggak iri. Dan iri ini termasuk sifat yang jelek, sifatnya iblis, sifatnya orang-orang Yahudi. Seorang penuntut ilmu, apalagi dia seorang dai, nggak boleh dia iri pada orang lain. Iri ini penyakit yang berbahaya, merusak hatinya, merusak akalnya, merusak amalnya, dan yang lainnya, membuat dadanya sempit. Dan Allah melarang kita iri kepada orang lain, disuruh kita untuk mengharapkan hanya kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd, lirijal nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa nasibun mimma iktasabna was'alullahu min fadli, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Jangan kalian mengharapkan apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Bagi laki-laki usahakan, bagi wanita apa yang diusahakan. Minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah. Kita lanjutkan. Jadi disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, masih kita halaman 28. Tidak iri kepada orang berada di atasnya, tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya, dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Jadi dia ngajarnya karena Allah. Karena di antara juga yang merusak tujuan manusia yaitu kecintaan dia kepada dunia. Fitnah apa tadi? Syahwat. Yang mesti tadinya ngajarnya karena Allah, karena diiming-imingi dengan duit, niatnya jadi gimana? Bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena duit, karena amplop. Iya enggak? Iya, rusak. Enggak dapat ganjaran dia, enggak dapat pahala. Akhirnya apa? Sudah seperti itu, isinya juga enggak bermakna, enggak punya hakikat dari isi kajiannya dia. Seperti yang kita lihat sekarang ini.
Kenapa? Tujuannya itu. Jadi kalau dia ngajar karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kan dengan dia ngajar itu dapat pahala apa enggak kalau dia ikhlas? Pahala. Ganjarannya terus mengalir sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai menyertai dia di alam barzah dan sampai hari kiamat. Makanya kalau orang yang tadi lagi kembali kepada tadi, orang berakal, dia waras dan dia ikhlas karena Allah, mesti mikirnya buat apa? Akhirat. Dunia kecil, amplop 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, kecil, gak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan ganjaran dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Semua yang ada ini memohonkan ampun. Sampai ikan di laut memohonkan ampun untuk yang mengajarkan kebaikan. Itu hadis Nabi. Hadisnya antum nggak baca kali ya. Udah lewat tuh hadisnya. Antum lihat di awal-awal. Saya tunjukin aja hadisnya. Supaya antum juga paham. Ini kenikmatan yang luar biasa. Antum lihat di halaman 9-10. Antum bayangkan itu. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Bayangkan. Nabi menyebutkan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Enggak bisa dibayar dengan uang. Kita ini banyak dosa. Saya dan antum sama. Kita ini banyak dosa. Kita butuh ampunan Allah. Sekarang dengan kita mengajarkan kebaikan, itu ikan di lautan memohonkan. Berapa jumlah ikan itu? Enggak terhitung di lautan. Memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi jangan mengharapkan dunia. Kalau dia niatnya karena Allah dan akalnya waras, dia mestinya apa? Yang dipilih apa? Dunia apa akhirat? Akhirat. Minta ampunan dari Allah Ta'ala dan juga dia mengharapkan ganjaran. Karena orang yang mengajarkan kebaikan dapat ganjaran. Jadi jangan mengharapkan upah. Antum lihat para anbiya wa rusul. Bagaimana para nabi? Ketika Allah menyebutkan tentang kisah para nabi, semua nabi-nabi Allah sebutkan. Ada berapa nabi? Kurang lebih 18 nabi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Terakhirnya Allah sebutkan. Antum lihat di surah Al-An'am dari mulai ayat 83 sampai ayat 90. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wasallam, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Itulah orang-orang yang Allah tunjuki mereka. Siapa para nabi rasul? Maka dengan petunjuk mereka lah kamu ikuti petunjuknya para nabi. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejaknya para nabi yang sebelumnya. Qul, katakanlah kepada mereka semuanya, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta upah dari dakwah ini, aku enggak minta upah. In huwa illa dzikrul alamin. Ini peringatan untuk semua sekalian alam. Bahkan semua nabi juga nabi-nabi Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Berapa nabi Allah sebutkan bahwa mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwah ini, nggak minta upah sama sekali. Sesungguhnya ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Yang kita ikut jejak para nabi, yang kita ikut Nabi Muhammad SAW, nggak minta upah. Dan nggak ada zaman dulu ulama itu habis ngajar di amplop, ayo kumpulin duit, kasih amplop. Nggak ada, tidak ada. Inilah sekarang. Makanya antum perhatikan dakwah ini mulia. Ini agama Allah. Kita menyampaikan agama Allah. Allah pasti akan jamin rezeki kita pasti. Kalau kita susah, sempit, itu cobaan. Sebagaimana Nabi juga dapat cobaan. Tapi di situlah letak ganjaran, letaknya pahala, diangkat derajatnya oleh Allah Taala, dan juga insya Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Itu yang kita harapkan. Tujuan hidup kita sorga, bukan dunia. Uang 1 juta, 10 juta, 100 juta nggak ada artinya. Karena dunia ini dengan seisinya lebih jelek dari bangkai kambing. Itu harus yang kita ingat terus tuh, sehingga kita tahu tujuan kita dakwah karena Allah. Kalau kita dakwah begitu, banyak orang yang kemudian dapat manfaat dari dakwah kita. Karena dakwah ini untuk siapa? Untuk semua manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk orang kaya apa untuk orang miskin? Untuk seluruh
manusia, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba ayat 28. Dan kami telah utus engkau untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira, mengancam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian yang kedua di sini disebutkan pemilik ilmu yang bermanfaat apabila ilmunya bertambah, tambah juga sikap tawadhu, rasa takut, kehinaan, ketundukan di hadapan Allah Taala. Ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia, Dia nggak mau dunia. Yang paling besar adalah kedudukan, ketenaran, dan pujian. Dia jauh itu. Dia menghindar dari yang demikian. Menjauhi hal itu bersungguh-sungguh dalam menjauhkannya, maka hal itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Itu disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi dan juga bisa dilihat dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa yang keenam yaitu dalam kita belajar nuntut ilmu ini, kita harus paham tentang masalah agama. Paham tentang masalah agama ini tanda kebaikan. Jadi bukan sekedar nuntut aja, tapi bagaimana kita paham tentang agama ini. Dan ini pujian banyak ini. Antum bisa lihat di halaman 36, halaman 37, halaman 49 tentang pemahaman tentang agama. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan diberikan pemahaman agama padanya. Jadi kita harus betul-betul paham tentang agama. Sebab banyak sekarang ini orang yang tidak paham. Kenikmatan yang paling besar dan merupakan tonggak agama, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yaitu dua. Yang pertama paham, benarnya pemahaman dia. Yang kedua lurus niatnya, ikhlas dia karena Allah. Tonggak agama dibangun di atas dua. Yang pertama sihhatul faham, yang kedua husnul qasad. Pahamnya benar, kemudian niatnya benar. Niatnya baik, ikhlas karena Allah. Banyak orang baca Quran, baca hadis, punya kitab yang banyak, bahkan hafal, tapi dia nggak paham. Ini bencana buat dia. Kan banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi paham nggak isinya? Nggak paham. Atau dia paham berbeda dengan pemahaman generasi yang terbaik dari umat ini, salafus saleh. Sesat nggak dia? Sesat. Hatta dia hafal Quran. Maka sihatul faham itu nikmat yang besar, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka kalau waktunya luang saya bacakan itu penjelasannya. Sebelum waktunya terbatas kita. Bagus pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian juga pemahaman ini akan membawa manusia kepada kebaikan. Makanya dikatakan oleh Imam Bukhari, al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham. Jadi belum tentu orang punya kitab-kitab banyak baca paham, belum tentu. Sebab untuk paham itu perlu bimbingan. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan tentang apa? Nuntut ilmu itu. Yaitu tulu zamanin, irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Mesti ada bimbingan ustadz. Dibimbing oleh ustadz dan juga lama waktunya dalam thalabul ilmi. Ini penting dalam kita memahami, karena kalau nggak paham ya seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi orang dia paham, dia tahu dalil, tapi nggak paham di mana mendudukkan dalil ini pada tempatnya. Makanya dalam manhaj salaf itu ada manhaj talaqi dan juga manhaj istidlal. Talaqi artinya bagaimana kita nuntut ilmu ini, bagaimana kita mengambil ilmu. Kemudian bagaimana kita mengambil dalil. Dalilnya sahih, tapi pemahamannya salah. Dia dalilnya benar, tapi pemahamannya salah. Banyak yang terjadi seperti itu. Dalilnya benar, pemahaman salah. Atau kaidahnya benar, tapi penerapan kaidah itu salah. Dan ini panjang pembicaraannya ini tentang masalah ini. Jadi harus betul-betul paham. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, yang terakhir yang perlu kita bahas yaitu sekarang kewajiban para penuntut ilmu dan juga para ulamanya. Ini kewajiban ini. Yang keberapa ya? Yang ketujuh ya? Iya, yang terakhir yang ketujuh ini kewajiban para penuntut ilmu dan para ulamanya. Yang pertama
dia harus ikhlas karena Allah dalam dia nuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajak umat ini kepada kebaikan, harus ikhlas. Yang kedua, as-sidq, jujur. Jujur. Banyak orang nggak jujur sekarang ini, nggak jujur. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, orang-orang yang menyekutukan Allah dan memalingkan nama-nama dan sifat Allah, mentakwil, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang berbuat bid'ah juga orang-orang yang tidak jujur. Kalau dia jujur, dia akan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik dan menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah kalau dia jujur. Kalau dia jujur, dia akan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berbuat bid'ah. Tapi semua tidak jujur, bohong. Mereka ngaku cinta pada Nabi, semuanya kebohongan, kebohongan. Maka kejujuran penting. Dan banyak juga para dai yang nggak jujur. Artinya antara mulutnya dengan hatinya nggak sama. Ini sifat siapa yang begini? Sifat siapa? Munafik. Kata Nabi Muhammad SAW, munafik itu cirinya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Orang munafik apabila diberbicara mesti dusta. Kalau diberikan amanah mesti khianat. Kalau dia berjanji mesti menyalahi janji. Dan kejujuran penting dalam dakwah. Yang ada banyak yang tidak jujur. Kalau dia jujur sebagai seorang penuntut ilmu, dia akan belajar terus, belajar. Dan dia amalkan ilmunya. Dan sungguh-sungguh dalam dia belajar. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Belajar sungguh-sungguh. Kemudian dia berdakwah juga karena Allah, ikhlas karena Allah, dan jujur menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Diajak umat ini kepada kebaikan, ajak umat ini ke sorga. Maka sering saya sebutkan sorga, sorga, karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati kepada neraka, jangan berbuat dosa dan berbuat maksiat, karena akan membawa ke neraka. Kejujuran yang penting dalam dakwah. Umat ini perlu dibimbing. Dibimbing kemana? Dibimbing ke sorga. Jangan umat diajak kepada hal yang nggak bermanfaat. Ini nggak jujur dalam dia berdakwah, nggak jujur. Seperti yang di awal saya kasih mukadimah tadi, umat diajak kepada yang tidak bermanfaat, nggak bermanfaat. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau saya bahas tentang jujur aja ini panjang, tentang jujur aja ini. Karena nabi-nabi semuanya jujur, nabi-nabi. Bagaimana bentuk kejujuran? Mendakwakan kebenaran hatta kepada orang tuanya. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kamu ingat tentang Ibrahim dalam kitab itu. Dia seorang jujur dan seorang nabi. Bagaimana bentuknya? Allah sebutkan bagaimana dia mendakwakan bapaknya, dijelaskan tentang kesyirikan, jangan berbuat ini, jangan menyembah syaitan. Jelas itu, dakwah itu jelas gitu. Jujur dia. Ini kan banyak yang enggak jelas dakwah ini. Orang bingung, habis pengajian mau dibawa kemana nggak jelas. Mesti jelas, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ya memang, yang nggak disukai oleh iblis nggak suka, nggak ada masalah. Tapi dakwah harus sampai, jujur dalam menyampaikan kedakwaan, nggak boleh disembunyikan tauhid ini. Ini asas dalam kita beragama. Dan ini akan ditanya oleh Allah nanti tentang masalah ini di hari kiamat nanti para dai oleh Allah. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kemudian yang harus diperhatikan lagi oleh para dai dan juga penuntut ilmu, memperhatikan untuk tazkiyatun nufus. Perhatikan itu, karena ilmu ini nggak akan masuk ke dalam hati kalau hatinya kotor, hatinya penuh dengan kesyirikan, riya, pamer, ujub, dengki, iri, tamak kepada dunia dan yang lainnya, maka ilmunya nggak akan menempati hatinya, tidak. Makanya dia harus bersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dan kesombongan. Bersihkan hati itu, baru ilmu itu akan masuk ke dalam hatinya. Dan antum terus berusaha untuk itu, karena orang yang membersihkan hati dia orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian yang terakhir, antum perhatikan, jangan berfatwa tanpa ilmu. Di buku ini ada, nanti antum lihat di halaman 217 sampai 223. Jangan berfatwa tanpa ilmu. Ini juga membingungkan umat. Akhirnya menjatuhkan umat ke dalam fitnah. Kan pembahasan kita tentang
keutamaan dan kewajiban penuntut ilmu dan juga para ulama yang dalam masa fitnah. Ini jangan dimasukkan umat ke dalam fitnah, jangan. Jangan fatwa tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Kalau enggak diam, la adri, saya enggak tahu. Untuk lihat di buku itu nanti dari halaman 217 23 itu saya enggak tahu, la adri. La adri nisful ilmu kata para ulama. Tidak tahu separuhnya ilmu. Lebih baik enggak tahu daripada sok tahu. Akhirnya umat bingung. Umat enggak tahu, dipikir benar. Akhirnya terus kan setan menyesatkan manusia enggak sekaligus, khotwah-khotwah. Kalau fatwa ini boleh, berarti ini boleh. Kalau ini boleh, berarti ini boleh. Terus seperti itu. Ya enggak? Terus. Gitu. Akhirnya apa? Ya masuk. Iya tidak? Akan begitu nanti. Kan setan menggodanya begitu. Terus. Gitu. Akhirnya apa? Orang jatuh ke dalam fitnah. Tadinya awalnya cuma fatwa. Lama-kelamaan dia sesat. Menyimpang dari manhaj. Kemudian sesat. Waliyatubillah. Nasallallahu alaihi. Yang paling akhir sekali yaitu sabar. Antum harus sabar. Dalam dakwah ini harus sabar, nuntut ilmu sabar, mengamalkannya sabar, mendakwakannya sabar, menghadapi cobaan dan ujiannya harus sabar. Tadi saya awali kajian ini dengan syukur, diakhiri dengan sabar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sangat mengherankan urusan orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik buat dia. Apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, dia sabar, dan itu baik buat dia. Dan ini nggak akan diperoleh kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anda mau sabar. Ini dakwah ini panjang, nggak sehari, nggak sepekan, panjang gitu. Jangan kita sibuk dengan yang 5 tahun, jangan. Kita sibuk dengan yang 100 tahun dan jutaan tahun di akhirat. Itu yang kita sibukkan. Paham antum ya? Kita berbicara bagaimana mengajak orang kepada kehidupan yang jutaan tahun, yaitu sorga yang seluas langit dan bumi. Itu yang kita kejar. Bagaimana kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dengan amal soleh. Karena itulah Allah mengutus para nabi dan para rasul dan mengutus Nabi Muhammad SAW dengan ilmu dan amal soleh. Sibukkan dengan itu. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang fitnah, Nabi nggak sebutkan yang lain. Sebutkan tentang apa? Amal soleh. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan kakita ilail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin dunya. Kata Nabi, segeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Yang fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang gelap, bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Dia jual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia. Dijual agamanya. Dijual udah, ditinggalkan udah. Ilmunya yang sekian lama dia tuntut puluhan tahun, ditinggalkan untuk apa? Dunia. Untuk apa? Yang 5 tahun. Dikorbankan semuanya itu. Allahul musta'an wa alaihi tukan wala haula wala quwwata billah. Ya cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Ada orang yang mempelajari Quran, namun dia tafsirkan sendiri menurut akal mereka, ya sesat ini. Sesat. Kan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, oleh Syekhul Islam Taimiyah, gurunya, dan juga yang lain, bahwa Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Yang ketiga, Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, orang majma'in, dan orang yang keempat, Quran ditafsirkan dengan lughatul Arab, dengan bahasa Arab. Itu. Nggak boleh misalkan dengan ra'yu. Ini dia sudah menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Tadi disebutkan bahwa ilmu dibangun atas dalil. Bagaimana dengan ilmu nahwu usul fikih? Ya ini untuk memudahkan aja ilmu ini. Untuk memudahkan kita memahami tentang bahasa Arab,
memahami tentang fikih, dibuatlah kaidah-kaidah oleh para ulama, dan ini maslahat gitu. Ini panjang pembahasan ini tentang manhaj orang itu, dia sesat menyimpang. Yang pokok kita kembali kepada asas pokok, kembali kepada Quran wa sunnah ala fahmi as-salaf. Itu aja yang pokok itu. Pemahaman salaf ini ukuran untuk menentukan orang itu di atas manhaj yang benar atau tidak. Karena Nabi menjadikan tolak ukur itu, Nabi SAW. Dan Allah juga menjadikan tolak ukur demikian dalam Quran. Karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, kami biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Mengetahui dai atau ulama itu dia mengikuti sunnah dan ahlul ahwa, ini juga panjang bahasan. Tadi saya sudah bilang kan, kalau kita mau bicara tentang ulama yang benar dengan ulama su, saya harus bawakan dalilnya dari Quran dan tafsirnya. Saya sudah bawakan dalilnya, cuma nggak cukup waktunya. Ada beberapa dalil Quran yang saya harus bacakan dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid dan yang lainnya. Bagaimana ulama yang lurus dengan ulama yang menyimpang. Yang tadi di buku Menurut Ilmu baru sebagian kecil aja itu. Jadi nggak cukup waktunya. Cuma yang perlu untuk ingat, dalam kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ulama su adalah orang-orang yang dia mengajak manusia ke neraka. Dia berfatwa dengan ra'yunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yuftuna bi ra'yihim. Dia berfatwa dengan ra'yunya. Karena Nabi menyebutkan bahwa nanti ulama ini banyak yang meninggal dunia, diangkatlah pemimpin yang bodoh. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah enggak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila ulama-ulama ini sudah meninggal dunia, ulama sunnah ini meninggal dunia, diangkatlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Artinya ulama-ulama yang bodoh, yang mereka ditanya masalah agama, kemudian dia berfatwa, dia sesat dan menyesatkan manusia. Dalam riwayat Bukhari, ini riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Bukhari disebutkan yuftuna bi ra'yihim, dia berfatwa dengan ra'yunya, sehingga sesat dia dan menyesatkan kaum muslimin. Bagaimana kita menjauhkan fitnah, syubhat dan syahwat? Ya dengan talabul ilmi. Dan antum harus jujur dalam talabul ilmi dan ikhlas semata-mata karena Allah Taala. Kita harus kuat agama kita. Yang dengan kita belajar ilmu agama ini dan kuat agama kita, insya Allah akan terhindar dari syahwat dan syubhat. Bagaimana menasihati orang tua yang dia belum tahu, dia senang kepada dai-dai ahlul bid'ah? Ya karena nggak tahu kan dia. Ya antum ajak ke pengajian sunnah. Dan antum perlu sabar dan doakan orang tua antum agar dia kembali ke jalan yang hak ini. Bagaimana kalau ada dalil? Kenapa masih ada pendapat ulama? Ya kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman atau ijtihadnya para ulama yang dia belum mengetahui tentang dalil tersebut atau dalil yang sahih tentang dalil tersebut, dia berfatwa, dan ini nggak ada masalah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini tentang perbedaan para ulama. Artinya kita nggak boleh mencela mereka, mereka sudah berijtihad, ijtihadnya salah, kalau salah dapat 2 ganjaran. Kalau benar dapat 2 ganjaran, afwan. Kalau salah dapat 1 ganjaran. Artinya dia belum paham tentang dalil itu. Maksudnya dalil ini begini. Itu bisa terjadi seperti itu di antara para ulama. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya beliau, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam.
Apa benar belajar adab didahulukan dari belajar ilmu? Iya benar. Ada di buku ini tentang adab. Karena adab ini penting. Ketika antum tidak punya adab, ilmu itu nggak akan dapat. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu tapi nggak punya adab, dia nggak dapat ilmu. Bagaimana antum perhatikan guru menyampaikan, dengarkan, antum diam. Ketika antum nggak mau diam, ngobrol atau main HP, nggak dapat ilmu selama-lamanya. Nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Adab ini penting. Guru ketika menyampaikan itu kan perlu persiapan yang panjang, bukan sesaat. Mungkin guru itu ketika akan ngajar perlu persiapan sehari, 2 hari. Antum datang juga di tempat yang jauh, sampai di sini ngobrol, yang kadang manfaat. Ini nggak punya adab orang ini. Banyak tuh saya sebutkan dalam buku ini tentang adab. Karena adab itu penting. Ini ilmu ibadah, ilmu ini mulia, ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka muliakan majelis ilmu ini. Jadi hubbul ilmi dinun yudanu bihi. Mencintai ilmu merupakan agama yang orang beragama dengannya. Cukup. Iya, karena sudah masuk waktu Isya, untuk kajiannya cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya dan untuk kalian.